Bahkan tahukah Anda, ada orang yang lumpuh karena quarter life crisis. Open mind and action. Lagi-lagi salah kaprah. Di segmen kali ini kita akan bahas semua tentang kesalahkaprahan orang-orang terkait istilah zaman sekarang yang harusnya istilah tersebut bikin mereka hidupnya makin maju. Tapi gara-gara istilah tersebut disalahpahami, hidup mereka malah jadi kacau. Yuk kita luruskan bersama biar enggak salah kaprah. Quarter life crisis. Hari ini kita akan membahas tentang kesalahkaprahan milenial, zilenial tentang quarter life crisis. Zaman dulu, saya waktu masih remaja tuh nggak ngerti tuh istilah quarter life crisis. Yang akhirnya membuat saya slow aja. Nah, teman-teman di zaman sekarang, padahal kita tetap ngalamin, cuma kita nggak tahu istilahnya apa. Jadi saya tuh juga mengalami kebingungan. Bahkan kalau ada yang tahu saya sampai umur 27 tuh masih kelontang-kelantung, nggak ngerti profesinya apa, nggak ngerti mau bisnis apa, nggak ngerti mau kerja di mana. Akhirnya ya hidup sengsara. Ya apa, kenapa? Karena saya bingung tadi. Dulu harus cari passion, karena kalau istilah passion itu dari zaman saya kuliah tuh 2008 2010 tuh udah ada tuh bahasan tentang passion. Dan saya juga salah kaprah tentang passion yang mungkin sudah saya ceritakan, atau mungkin nanti di video selanjutnya aku nggak ngomongin passion juga tuh. Nah, tetapi sekarang nih tentang quarter life crisis. Jadi ini sebenarnya istilah dari penelitian seorang ahli bahwa ternyata emang di usia-usia 15-an sampai 25 tahunan itu kita akan mengalami krisis 1/4 hidup kita gitu ya. Hidup kita kan di antara 60-80 kan. Nah, itu tuh kita mengalami krisis, kebingungan harus kemana, kebingungan harus cari apa, kebingungan harus punya profesi apa, kebingungan kalau kita ketinggalan zaman sama yang lain udah kemana, kita belum. Nah, itu membuat kita galau, anxieties, cemas, sebagai macamnya. Nah, tetapi sebenarnya quarter life crisis ini disalahkaprahi dengan gini, sikap milenial dan zilenial tuh gini, oh emang ada toh perasaan itu tuh emang wajar toh, itu namanya quarter life crisis toh. Oh ya udah, berarti kalau gitu mah santai aja kalau gitu. Nah, akhirnya nggak slow, akhirnya nggak kemana-mana juga. Akhirnya kita quarter life crisis sampai sampai separuh hidup kita itu masih krisis gitu. Nggak gitu teman-teman. Tapi bukan juga untuk kita terlalu cemas. Waduh, aku ngalami quarter life crisis nih, aduh gimana dong. Akhirnya malah kita nggak kemana-mana, kita nggak bisa bergerak. Bahkan tahukah Anda, ada orang yang lumpuh karena quarter life crisis. Jadi lumpuh dia karena mentality. Dia suka ngobrol sama orang-orang sukses, dan dari banyak orang sukses ini punya nilai yang berbeda-beda. Terus akhirnya aku harus ikuti, aku harus seperti bapak ini. Sedangkan dia nggak bisa melakukan hal itu karena infrastruktur untuk melakukan hal itu belum ada. Padahal dia harusnya fokus sama apa yang aku bisa lakukan agar sampai ke titik itu. Enggak gitu dia, aku harus ngelakuin hal ini. Nah, sedangkan dia nggak bisa ngelakuin itu dengan kondisi dia saat itu. Akhirnya nggak tahu gimana dia bangun tidur tuh nggak punya gairah, dan lama-lama kakinya itu nggak bisa gerak teman-teman. Saking-sakingnya itu quarter life crisis. Dan akhirnya ke dokter dibilang sehat, tapi kok nggak bisa jalan. Akhirnya ke psikolog, dan ternyata dia punya kecemasan berlebihan yang membuat dia itu kayak gini. Bawah sadarnya bilang aku harus gini, tapi gini, otak sadarnya bilang aku harus gini, tapi bawah sadarnya bilang kamu nggak bisa ngelakuin itu. So mandek gitu, kayak perang batin doang gitu. Tahu ya, paham ya maksud saya. Nah, itu ternyata bikin lumpuh secara fisik, bener-bener lumpuh. Dia cuma bisa tidur pakai kursi roda, dan alhamdulillah sembuh saat dia memaklumi dirinya. Oh ya sudahlah, emang aku harus ngelakuin yang hal kecil ini dulu kok.
aku nggak harus punya duit 1 miliar kok walaupun usiaku udah 25 tahun. Aku nggak harus punya duit 100 juta di tabungan kok walaupun usiaku udah 20. Aku mungkin nggak memulai lebih dulu. Jadi ya sudah, sekarang aku sadar, ya sekarang aku mulainya. Gitu aja. So simple. Jadi memaklumi kegagalannya, bahwa kegagalan itu hanyalah proses menuju kesuksesan, bukanlah tamat gitu, bukan, santai aja. Justru orang yang punya growth mindset seperti ini yang akan terus tumbuh. Jadi quarter life crisis itu sebenarnya ini kan tadi salah kaprahnya. Nah, kalau benernya nih yang saya pahami ya, yang insya Allah salah ataupun benar, tapi ini lebih memberdayakan saya daripada membuat saya terlalu galau atau terlalu slow. Nah, apa itu memahaminya kayak gini? Quarter life crisis itu disampaikan dan diinformasikan ke kita untuk ngasih antisipasi. Hei, kamu anak muda, kamu akan mencapai usia di mana kamu punya banyak kegalauan. So, sebelum kamu dapetin semua kegalauan itu, mulai dari sekarang, segeralah belajarlah tentang menentukan tujuan hidup, menentukan arah hidup kita, sehingga kita nggak perlu cemas. Terus kita harus kemana? Temukan passionnya, temukan passion yang beneran passion ya, bukan asal passion yang penting gampang, bukan. Tapi apa yang kamu rela korbankan untuk meraih kesuksesan di sana. Nah, itu silahkan dicari sehingga mungkin dengan kamu tahu informasi tentang quarter life crisis ini, kamu bisa mengantisipasi itu, dan semoga kamu nggak perlu menjalanin apa itu quarter life crisis. Jadi kamu udah ngerti, mantep, mapan gitu ya. Jadi pikirannya tuh udah dewasa sejak kamu sangat belia. Dan memang sebenarnya secara syar'i, khususnya seorang muslim ya, khususnya laki-laki, itu aslinya sebelum balik sudah dipersiapkan untuk mencari nafkah. Dan seharusnya saat dia sudah balik, dia harusnya sudah bisa cari nafkah aslinya. Cuma mungkin orang tua kita tidak semuanya mengerti hal ini, dan ini sayangnya tidak diajarkan di sekolahan. Dan semoga kamu yang dengerin ini jadi ngerti dan akhirnya bisa mengantisipasi hal itu. Akhirnya quarter life crisis nggak perlu ada di dalam hidup kamu. Para sahabat, para tabiin, para pendahulu kita, para ulama kita dulu, itu balik nikah kan, kebayang. Balik itu paling umur 12 tahun ya teman-teman. Itu udah nikah, gimana ceritanya? Ya karena mereka udah mateng gitu. Nggak ada istilah quarter life crisis gitu. Karena mereka sangat antisipatif tentang itu. Udah siap, benar-benar siap menghadapi dunia di dalam kondisi dia dewasa. Jadi dia nggak galau lagi. Gitu sih teman-teman. Jadi quarter life crisis ini bukan untuk bikin kamu cemas karena kamu mengalami hal itu, atau bukan juga membuat kamu slow, santai, akhirnya nggak perlu berbuat apa-apa, ngerasa nggak perlu berbuat apa-apa karena ngerasa ya emang wajar kan, emang masanya quarter life crisis. Bukan gitu juga, tetapi untuk kamu ngasih tahu, kamu yang bikin kamu quarter life crisis itu karena kamu nggak punya tujuan hidup, nggak punya visi, nggak punya misi. So sekarang tanemin visinya, silahkan cari tujuan hidupmu, silahkan belajar pelan-pelan, nggak harus langsung ngerti, nggak harus langsung paham itu. Kalau memang belum paham ya bilang aja ke dalam dirimu sendiri, bilang hanya perlu waktu untuk memahami ini, hanya perlu waktu untuk memahami ini. Nanti juga ngerti sendiri, nanti juga ngerti. Walaupun mungkin kecepatan masing-masing berbeda. Ada yang 20 tahun udah ngerti mapan banget, ada yang baru 25 tahun. Santai aja, nggak ada yang salah tentang itu. Gitu aja, semoga bikin kamu nggak salah kaprah lagi tentang quarter life crisis. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.